Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku dan kedua temanku akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa sih definisi dari mitosis itu sendiri. Nah, mitosis sendiri adalah sebuah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua buah sel anak identik secara genetik dan sel induknya. Mitosis sendiri terjadi dalam siklus sel dan merupakan bagian dari fase reproduksi sel yang dikenal sebagai fase M, mitosis. Proses mitosis sendiri dari beberapa tahap ya terbagi menjadi beberapa tahap yang berurutan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan mitosis nih. Yang pertama ada tahap interfase. Apa sih tahap interfase itu? Tahap interfase sendiri adalah fase dalam siklus sel yang berada di antara dua pembelahan mitosis. Fase ini sendiri merupakan periode yang paling panjang dalam siklus sel dan mencakup sebagian besar kehidupan sel. Interfase sendiri terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase G1 atau gap 1, terus fase S, dan fase G2 atau gap 2. Nah, itu seperti yang bisa dilihat di gambar ya, itu ada fase G1, terus ke fase S, lalu ke fase G2. Nah, di sini aku akan menjelaskan fase G1 dulu nih. Apa sih fase G1 itu? Fase G1 sendiri merupakan fase pertumbuhan aktif di mana sel meningkatkan ukurannya, mensintesis protein dan mempersiapkan diri untuk mereplikasikan DNA-nya. Sel juga melakukan fungsi-fungsi khususnya dalam jaringan tempat mereka berada. Selama fase ini, sel dapat memutuskan untuk masuk ke fase 0 atau gap 0, di mana mereka tidak lagi memasuki siklus pembelahan dan berfungsi secara spesifik melakukan pembelahan melakukan pembelahan dalam jaringan tanpa melakukan replikasi DNA. Lalu masuk ke fase S. Fase S sendiri adalah fase sintesis. Fase S adalah fase sintesis DNA. Selama fase ini, DNA dari genom-genom tersebut yang berada di dalam inti terreplikasi atau terfotokopi gitu loh, untuk membentuk salinan identik pada setiap kromosomnya. Proses ini sendiri penting untuk memastikan bahwa setiap sel anak yang berasal dari pembelahan mitosis mendapatkan salinan yang lengkap dari genomnya. Lalu fase yang kedua, fase gap 2 sendiri merupakan fase pembelahan mitosis yang terakhir. Termasuk dalam fase pembelahan mitosis sendiri. Sel melanjutkan sintesis protein dan menghasilkan komponen seluler yang diperlukan untuk pembelahan mitosis, seperti spindle fibers-nya yang akan digunakan menjadi pemisahan kromosom. Sel juga melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa DNA yang terreplikasi tidak mengandung kesalahan dan semua persiapan mitosis telah selesai. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke fase profase. Nah, fase profase sendiri definisinya adalah merupakan proses pembelahan sel eukariotik. Pada tahapan ini, persiapan awal yang terjadi untuk pemisahan kromosom dan pembentukan spindle fiber yang akan membantu dalam pemisahan kromosomnya. Nah, selama proses setelah ini, aku akan menjelaskan proses profase. Pertama itu ada kondensasi kromosom. Kromatin dalam inti selnya mulai mengkondensasi dan membentuk struktur yang lebih terlihat atau lebih jelas yang disebut dengan kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid saudari yang terhubung oleh sentromer. Sentromer itu yang ada titik di tengah itu tuh dia mulai membentuk garis-garis spindle-nya. Nah, setelah itu penghilangan nukleus. Nukleus sendiri merupakan struktur di dalam inti sel yang terlibat dalam sintesis ribosom. Menghilang selama profase. Jadi nanti inti selnya itu akan menghilang tuh dari si inti-intinya itu tuh. Jadi ada inti, terus dalamnya ada inti lagi. Nanti inti di dalam intinya itu akan berkurang atau menghilang. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, pembentukan spindle atau yang ketiga, spindle fibers. Spindle fibers sendiri
itu membentuk serat-serat terhubung protein. Mulai terbentuk di sekitar 2 sentrosom yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan tuh. Dia mulai membuat benang-benangnya. Sentrosom sendiri merupakan struktur yang mengandung sepasang sentriol dan bertanggung jawab untuk membantu memisahkan kromosom selama mitosis. Selanjutnya yang terakhir, penghancuran membran inti. Membran inti sel sendiri mulai terurai dan inti sel menjadi tidak terdefinisikan lagi atau tidak terlihat. Ini memungkinkan akses lebih mudah bagi spindle-spindle fiber untuk berinteraksi dengan kromosom yang akan mereka ciptakan. Nah, setelah tahap profase terjadi tahap metafase, di mana pada tahap metafase ini masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom. Nah, ini kan dihubungkan kan oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti. Nah, ini kan berada di tengah. Yang warna ungu ini kromosomnya sudah berada di tengah dan disambungkan oleh benang-benang spindel. Atau disebut dengan bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dan diidentifikasi bentuknya. Kemudian setelah tahap metafase terjadi tahap telofase. Terjadi tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini pemisahan kromatid bagian dari bagian sentromer masing-masing kromosom ditarik. Nah, ini kan ditarikan sehingga memisah oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Ini kan sentromernya kan menghadap ke bawah, yang ini menghadap ke atas, jadi berlawanan. Nah, tahap akhir anafase ini kromosom hampir sampai ke kutubnya. Dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Ini kan udah sempit di tengah. Nah, setelah tahap anafase selesai, itu terjadi tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini, kromosom telah sampai di kutubnya. Dan benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Jadi ini pada tahap telofase ini sudah hampir membentuk dua sel. Jadi sudah hampir terpisah namun masih tergabung jadi satu. Nah, kromosom makin lama semakin menipis dan berubah menjadi benang kromatin kembali. Nah, setelah tahap telofase itu terjadi tahap sitokinesis. Pada tahap sitokinesis ini, bagian dari proses pembelahan sel di mana sitoplasma dari satu sel eukariotik membelah menjadi dua sel anakan. Pembagian sitoplasma ini dimulai setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis. Di sini saya akan melakukan pengamatan secara langsung, di mana kita bisa membedakan antara profase, metafase, anafase, dan telofase menggunakan mikroskop dengan pembesaran 1000. Ayo. Nah, kita udah bisa lihat secara langsung di mana ini merupakan tahap dari tahap profase, di mana benang-benang kromatinnya itu udah mulai mengalami penebalan yang kemudian bakalan ngebentuk yang namanya kromosom. Itu merupakan salah satu ciri dari profase. Selanjutnya ada tahap metafase, di mana tahap metafase ini nukleus sama membran inti selnya itu udah mulai gak terlihat. Terus itu terlihat di bagian yang aku lingkarin itu ada yang namanya pasangan kromatin. Ada kromatin-kromatin yang udah mulai bergerak ke tengah, ke bagian tengahnya, di mana masing-masing konektornya itu pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindle. Nah, selanjutnya ada tahap anafase, di mana di tahap anafase ini masing-masing kromosomnya itu mulai ditarik sama benang-benang spindle ke arah kutub yang berlawanan. Jadi di kromosom ini mereka itu hampir kepisah. Untuk tahap pembelahan yang terakhir itu ada yang namanya tahap telofase, di mana kromosomnya itu udah sampai ke kutubnya masing-masing. Jadi mereka udah membelah diri, lalu dari pembelahannya itu
udah nggak ada yang namanya benang-benang spindle. Jadi benang-benang spindle-nya itu juga udah mulai hilang. Dan membran intinya juga udah mulai terbentuk. Seperti yang ada di tanda merah itu membran-membrannya itu udah mulai membagi menjadi dua. Oke, kita berada di akhir video. Jadi, dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi, pembelahan mitosis itu terbagi menjadi tahap interfase, profase, metafase, anafase, telofase, serta sitokinesis. Nah, teman-teman semua sudah bisa membedakan kan dari semua tahap tersebut? Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.